Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, sesuai dengan janji saya ingin membahas tentang Ralf Rangnick yang akan segera melatih Manchester United. Memang beberapa hari yang lalu telah beredar kabar bahwa secara resmi Ralf Rangnick akan bergabung ke Manchester United sebagai pelatih interim hingga akhir musim ini sebelum nantinya Manchester United akan menunjuk pelatih baru untuk musim depan. Artinya bahwa Rangnick ini ditunjuk untuk bisa menstabilkan performance dari Manchester United yang saat ini sedang terpuruk. Kenapa terpuruk? Karena Manchester United untuk saat ini berada di luar top 4. Manchester United dengan bersusah payah lolos dari fase grup Liga Champions. Memang untuk saat ini Manchester United dilatih oleh caretaker Michael Carrick yang memang di pertandingan lawan Villarreal berhasil membawa Manchester United meraih kemenangan dan di pertandingan lawan Chelsea berhasil meraih 1 poin di Stamford Bridge. Tentu dua pertandingan itu menunjukkan bagaimana para pemain Manchester United itu telah berubah. Setelah sebelumnya ketika MU masih dilatih oleh Gunnar Solskjaer, terlihat para pemain Manchester United itu tidak disiplin di awal musim ini. Maka itu saya berkali-kali tegaskan bahwa para pemain MU itu mengerjain oleh Gunnar Solskjaer sehingga akhirnya dia dipecat. Tapi ketika Carrick masuk, tampak para pemain MU itu berjuang lebih hebat lagi di atas lapangan. Dan terlihat di match lawan Villarreal, para pemain itu bertahan secara disiplin dan mereka taktis dalam upaya mereka membangun counter attack. Bahkan gol kedua dari Manchester United di pertandingan lawan Villarreal yang dicetak oleh Jadon Sancho adalah hasil dari counter attack yang rapi yang dibangun oleh para pemain Manchester United. And then the second match under Carrick lawan Chelsea, terlihat Michael Carrick tidak ingin kalah di pertandingan tersebut. Sehingga dia lagi-lagi memilih taktik ekstra defensif dan hanya mengandalkan counter attack sesekali, walaupun gol yang dicetak oleh Jadon Sancho itu memanfaatkan kesalahan dari Jorginho. However, bisa saja Manchester United menang di pertandingan lawan Chelsea jika saja atau seandainya Fred mampu menyelesaikan peluang yang dia dapat atau at least memberikan umpan kepada Lingard ataupun Ronaldo yang sudah berada dalam posisi yang menguntungkan. Tapi pada intinya bahwa Manchester United belum kalah pada saat ini setelah ditinggalkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Memang saya juga tegaskan bahwa Carrick ini tidak pantas untuk tetap melatih Manchester United. Karena dari segi permainan atau dari cara permainan dari MU, saya tidak melihat ada kreativitas, memilih untuk bertahan dan hanya mengandalkan counter attack. Kita semua tahu bahwa Manchester United itu adalah salah satu klub besar di English Premier League dan juga dipenuhi oleh pemain-pemain bintang. Kenapa saya katakan bintang? Bruno Fernandes bisa mencetak banyak gol musim lalu. Cristiano Ronaldo kita tahu adalah pemain yang sangat sukses. Di klub-klub sebelumnya juga yang pernah dia bela. Sebelumnya juga kita tahu dia membela Manchester United dan dia sukses. Jadon Sancho sukses juga di Borussia Dortmund. Rashford tidak perlu diragukan lagi keterampilannya. Kemudian kita tahu ada Scott McTominay. Fred, dia juga sering melakukan kesalahan, tapi saya pikir lawan Chelsea juga tidak begitu buruk permainannya. Walaupun saya pernah menegaskan bahwa kemungkinan besar dia akan tergeser ketika Rangnick mengambil alih dari Manchester United, but kita nanti tunggu apakah keputusan dari Ralf Rangnick. Jika dia bisa memanfaatkan Fred, mungkin Fred akan diberikan juga kesempatan untuk tampil sebagai starter atau pemain pengganti sambil dilihat perkembangannya seperti apa. Namun saya pikir Scott McTominay adalah pemain yang akan tetap dipertahankan. Dan De Gea seperti biasa akan diandalkan di posisi penjaga gawang. So apa yang perlu dilakukan oleh Ralf Rangnick? Yang pertama-tama saya pikir perlu meningkatkan kedisiplinan dari para pemain MU. Memang sekarang di 2 match under Carrick disiplinnya sudah luar biasa, tapi saya pikir bisa lebih baik lagi. Disiplin itu bukan saja dalam arti bertahan, tapi juga dalam arti menyusun serangan seperti apa yang dilakukan oleh Fred. Dia bukanlah gelandang serang, ya. Memang dia gelandang bertahan, dia mendapatkan peluang. Tapi biasanya gelandang bertahan itu akan memikir untuk membagi bola dulu daripada dia syuting. Karena kita tahu bahwa tekniknya itu beda dalam melakukan syuting. Karena gelandang bertahan itu biasa merebut bola, biasa menghalau bola. Maka itu pada saat Fred melakukan syuting, itu sepertinya dia mengumpan bola kepada Mendy. Maka itu Mendy tangkapnya juga dengan begitu mudah. And then apalagi yang perlu dilakukan? Kerjasama di antara para pemain. MU belum kalah di bawah Michael Carrick. Tapi kerjasamanya di antara para pemain menurut saya masih terputus-putus. Ya, kita bisa melihat bahwa sepanjang 90 menit konsistensi para pemain MU dalam menyusun serangan itu belum rapi, belum stabil.
Karena terlihat bahwa para pemain itu masih coba untuk mengandalkan skill individu mereka. Ya bagus saja, pada saat ada counter attack lawan Villarreal, bisa ada serangan bagus yang disusun, kemudian Sancho bisa mencetak gol. Tapi lawan Chelsea juga kan kita tidak melihat kerjasama yang rapi. Dalam upaya para pemain Manchester United itu membangun transisi, melakukan counter attack. Nah itu yang saya pikir perlu dirapikan oleh Ralf Rangnick. Nah yang beredar kabar yang cukup dahsyat ini kan tentang peran dari Cristiano Ronaldo. Bahwa jika Rangnick masuk, belum tentu Ronaldo ini akan digunakan atau akan dipakailah sebagai salah satu pemain penting di Manchester United. Kalau saya pikir itu sesuatu yang salah atau hanya sebuah berita spekulasi ataupun rumor. Karena justru untuk saat ini yang saya perhatikan, yang fight benar-benaran di atas lapangan itu Cristiano Ronaldo. Dia selalu ingin memenangi setiap pertandingan yang MU main. Terlihat juga dia begitu pintar dalam usaha mencari ruang yang terbuka. Dan untuk saat ini memang dialah top scorer dari Manchester United. Jika bukan karena Ronaldo, ya saya tidak yakin MU itu akan lolos dari fase grup Liga Champions. Jadi saya pikir Ronaldo itu masih sangat amat dibutuhkan oleh Ralf Rangnick. Walaupun memang usianya sudah tidak muda lagi dan kita tahu bahwa Rangnick itu lebih suka dengan pemain-pemain muda. Tapi pada saat sekarang dia masuk di pertengahan musim, Rangnick tidak ada pilihan lain, tapi dia perlu memanfaatkan sumber daya pemain yang dia punya. Seperti apa yang dilakukan oleh Thomas Tuchel juga. Ketika dia masuk ke Chelsea, bukan berarti dia langsung menggeser beberapa pemain, tapi dia memberikan kesempatan kepada semua pemain. Baru kita lihat di musim ini Tuchel sudah tahu apa yang perlu dia lakukan. Pemain-pemain mana yang perlu dia andalkan sebagai pemain inti, pemain-pemain mana yang perlu dia manfaatkan sebagai pemain pelapis di pertandingan-pertandingan yang mungkin tidak penting ataupun pertandingan-pertandingan lawan klub papan bawah atau klub papan tengah. Jadi saya pikir bahwa Rangnick jelas membutuhkan Cristiano Ronaldo, apalagi Ronaldo adalah pemain yang senior di MU, pemain yang sebelumnya telah sukses bersama Manchester United, dan pemain yang seharusnya menjadi mentor untuk para pemain muda dari Manchester United. Betul, Rangnick akan mengandalkan pressing game, gegen pressing atau counter pressing. Banyak yang menilai bahwa Cristiano Ronaldo tidak akan melakukan pressing. Ya belum tentu juga. Jika memang tuntutannya dia perlu melakukan pressing, apalagi kita tahu bahwa dia mencintai Manchester United, saya pikir dia akan bisa beradaptasi dengan taktik dari pelatih. Saya tidak yakin bahwa Ronaldo itu akan menjadi pemain yang mengganggu skema dari Ralf Rangnick. Justru Rangnick akan membuat para pemain lainnya juga untuk bisa mensupport Cristiano Ronaldo. Jadi saya pikir yang penting itu kerjasama di antara para pemain di depan, seperti Greenwood, Sancho, dan juga Rashford. Coba lihat lawan Villarreal, Greenwood tidak main. Kita lihat kerjasamanya kan rapi kan? Rashford, Ronaldo, dan akhirnya Sancho bisa mencetak gol. Nah itu yang diperlukan dari Manchester United, bahwa permainan yang rapi di antara para pemain, kolektivitas. Seperti apa yang biasa sekarang kita lihat di pertandingan-pertandingan dari Chelsea. Kolektivitas dan compact. Saya pikir para pemain MU ini akan bermain lebih rapat lagi di tengah. Ya, apalagi mereka punya cukup banyak gelandang bertahan. Tentu Bruno Fernandes merupakan salah satu key player nanti di Manchester United. Dan kita tahu Bruno terbiasa bermain dengan sistem pressing. Dia selalu mempress siapapun pemain yang berada di hadapannya. Tapi yang lebih penting lagi nanti, teman-teman berada di lini pertahanan. Yang saya harapkan bahwa Rangnick itu akan bisa objektif melihat performance dari Harry Maguire. Walaupun Maguire pada saat pertandingan lawan Villarreal sama sekali tidak melakukan kesalahan. Betul, dia masih bisa dilewati, itu betul. Tapi kan dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang konyol. Nah, saya harapkan bahwa Rangnick akan bisa memperbaiki kinerja dari para pemain di lini pertahanan dan juga tentunya memberikan peluang kepada pemain-pemain lain yang sebetulnya juga bisa berperan baik ketika Harry Maguire itu absen, seperti Eric Bailly. Bailly juga main kan di pertandingan lawan Atalanta pada saat MU bermain away. Bagus permainannya Eric Bailly kan. Jadi saya pikir Rangnick ini akan melakukan perubahan secara teknis, tapi bukan secara non-teknis. Karena dia perlu memanfaatkan pemain yang sekarang dia punya, dan saya tidak yakin bahwa MU akan membeli pemain baru lagi nanti di bulan Januari ketika jendela transfer musim dingin itu dibuka. Karena MU sudah membeli cukup banyak pemain di awal musim. Masih ada Varane juga yang cedera dan belum bisa bermain. Oke, let's say dia tidak ingin memainkan Ronaldo. Siapa pilihannya? Saya tidak yakin Greenwood, apalagi Martial. Justru pemain-pemain semua ya yang ada di MU ini akan diberikan kesempatan oleh Rangnick. Tapi itu dia yang paling penting, bagaimana secara teknis ini permainan MU bisa lebih baik lagi. Hal-hal non teknis saya pikir seperti apa yang beredar di media saat ini ataupun di media sosial, bahwa Rangnick kemungkinan akan melarang para pemain MU itu untuk datang ke latihan dengan mobil mewah. Saya pikir bukan itu yang penting. Tapi yang penting permainan dari Manchester United, jangan lagi mereka tampil konyol di atas lapangan. Jangan lagi kerjasama di antara para pemain itu justru terlihat sebagai lawak untuk kita semua. Artinya ada miss passing, ada juga blunder-blunder yang terjadi di atas lapangan yang juga membuat gawang De Gea berkali-kali dibobol oleh para pemain tim lawan.
Ya, jadi saya pikir Rangnick akan fokus kepada sistem permainan dari Manchester United, dan kita perlu pahami bahwa Rangnick ini belum pernah menangani klub besar. Dia biasa menangani klub-klub papan tengah ataupun klub-klub yang coba untuk membangun kekuatan dengan mengandalkan pemain-pemain muda. Jadi saya pikir tidak akan mudah untuk Ralf Rangnick agar bisa segera melakukan perubahan di MU untuk bisa mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif secara konsisten, tapi at least dia bisa memperbaiki sistem permainan dari MU. Dan perlahan-lahan tentu MU akan bisa mendapatkan stabilitas yang dibutuhkan. Maka itu Rangnick ini ditunjuk sebagai pelatih interim hingga akhir musim. Tidak untuk 2 atau 3 tahun ke depan, karena dia perlu menstabilkan dulu. Dia perlu membuat para pemain MU ini bermain lebih energetik lagi. Itu yang diperlukan, teman-teman. Jadi saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat nanti bagaimana Ralf Rangnick akan bisa merubah Manchester United dari tim yang sekarang sulit untuk meraih kemenangan menjadi tim yang akan bisa mendapatkan kemenangan secara konsisten, walaupun seperti yang tadi saya katakan tidak akan mudah bagi Rangnick karena bebannya, pressure-nya dan juga ekspektasinya akan sangat besar. Dan juga ini pengalaman pertamanya dari Rangnick melatih di Liga Inggris. No hate, only football. Salam sepak bola.